Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Untuk Jambi. Dan beberapa waktu lagi kita akan menyongsong Idul Fitri dan salah satu tradisi masyarakat Indonesia adalah mudik. Dan spesial hari ini TVRI Jambi mengangkat tema mudik aman, mudik nyaman. Dan untuk hal tersebut telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi narasumber yang akan nanti berdialog dan berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir Bapak Wing Gunardi, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Baik. Baik, pemirsa juga kami telah mengundang dan hadir nanti secara online Bung Bahren Nurdin, pengamat sosial. Apakah sudah bergabung Bang Bahren? Assalamualaikum. Sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Bang di Sydney? Alhamdulillah sehat. Sudah Siap-siap berbuka mau buka. di sana? Oh, udah siap-siap mau berbuka. Ini kepotong buka puasa? Enggak ya? Baik, juga telah kami undang Kepala Kasat Lantas Polres Muara Jambi, Sarolangun, Bapak AKP Arsani. Assalamualaikum Pak Arsani, apakah sudah bergabung? Saya masih bersama kami dalam program Untuk Jambi dan telah bergabung bersama kami Bapak Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, Pak Amin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amin. Sudah terhubung bersama kami. Selamat sore. Ya, baik. Selamat sore, siap. Baik, saya ke Bang Bahren tadi sempat terputus tadi mengenai infrastruktur sendiri. Tadi sempat Anda bahas, Bang Bahren. Seperti apa Bang Bahren? Baik, saya ulangi, isu penting untuk mendapatkan mudik yang nyaman, aman, nyaman. Saya rasa tambah satu lagi yang selamat, aman, dan nyaman. Ada 3 isu penting yang harus kita diskusikan pada sore hari ini. Yang pertama tadi infrastruktur. Infrastruktur utama tentunya adalah jalan. Ya, bagaimana memang jalan kita itu pemerintah harus menyiapkan jalan mudik Lebaran itu baik secara nasional maupun secara lokal di Jambi. Yaitu jangan sampai ada jalan yang berlobang, jalan yang bergelombang, atau jalan yang longsor dan seterusnya. Infrastruktur yang kedua tentunya adalah marka jalan. Marka jalan ini sangat penting ya. Bagaimana marka jalannya harus kita siapkan, misalnya line pembatas jalan, sehingga ketika jalan malam itu bisa membantu pengendara tentunya. Isu yang kedua adalah isu tentang human-nya, yaitu sopirnya. Ya, bagaimana sopir kita jangan sampai ada sopir-sopir yang ilegal, yang tidak memiliki SIM. Apa sebenarnya fungsi SIM? Fungsi SIM itu sebenarnya tidak hanya syarat administratif, tetapi adalah bagaimana menyatukan ilmu pengetahuan para pengguna jalan. Artinya dengan menggunakan SIM, seluruh pengguna jalan memiliki ilmu pengetahuan yang sama tentang lalu lintas. Kalau sennya ke kanan berarti belok ke kanan. Itu seluruh pengguna jalan tahu. Tapi kalau nggak punya SIM, jangan-jangan nanti ada yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Artinya pengetahuannya tidak sama. Dan itu akan menjadi hal buruk tentunya. Nah, isu yang ketiga tentunya adalah isu kendaraan. Nah, bagaimana tentunya kendaraan yang boleh mengendara atau yang berada di jalan raya itu adalah kendaraan yang sudah layak. Bagaimana dengan bannya, bagaimana dengan kondisi mesinnya dan seterusnya. Nah, ini memang saya rasa seluruh pihak, terutama kawan-kawan di Dishub, kemudian pihak kepolisian, ini harus memang bersinergi untuk memastikan bahwa 3 isu ini dapat terpenuhi dengan baik, sehingga apa yang kita idamkan, yaitu mudik yang aman dan nyaman juga selamat itu dapat tercapai dengan baik. Karena kita tidak ingin lagi nanti pemerintah mengumumkan setelah nanti Lebaran terjadi sekian ratus kecelakaan, korban jiwa. Kita tidak menginginkan itu. Saya rasa itu sebagai pengantar. Baik, saya ke Pak Amin, Pak Kabid Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun. Nah, Sarolangun merupakan salah satu kawasan perlintasan, Pak Amin ya. Apalagi di sana perlintasan yang dari Jakarta, dari beberapa daerah. Sudah bersama NTI bahwa kemarin sudah kita survei rambu-rambu yang tidak terbaca lagi. Ke Pak Wing. Tadi Pak, berkaitan misalnya dalam kondisi-kondisi bisa kita katakan ya darurat lah.
membutuhkan mesin kendaraan rusak atau mungkin ya hal-hal yang darurat lah, apa yang bisa dilakukan? Baik, kami terus mengirim surat khusus ke daerah-daerah untuk khusus pada daerah lintasan untuk dapat menyediakan bengkel-bengkel secara mobile. Dan biasanya di Jambi ini dia akan memerintahkan ke yang perwakilannya. Oh, misal pusatnya di Jambi, nanti ada perwakilan di kabupaten. Dia menyediakan sesuai dengan kewenangan ruas jalannya gitu. Jadi kewenangan mereka di mana itu nanti mereka sediakan bengkel-bengkel secara mobile. Karena artinya kita akan harus menghubungi main dealer gitu maksudnya? Iya, karena kan nanti di ada nomor-nomor hotline-nya itu. Jadi nanti bagi pemudik bisa menghubungkan nomor-nomor itu untuk meminta bantuan. Kita sapa dulu penelpon kita, Pak Win. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore ya, Yudi Telanai. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Halo? Halo Pak Selamat sore Bang Duni, dari Yudi Telanai ini. Ya, baik. Suara saya terdengar Pak Yudi ya? Ya, bagus, bagus. Baik, baik. Silakan Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Baik, singkat saja. Ini banyak di media Zoom, ada 3 nih ya. Yang terhormat, Bung Farhanuddin di waktu Sydney, Australia. 3 jam perbedaannya, mungkin setelah lagi dia akan buka nih. Atau jangan buka kan? Ya. Terus ada juga Bapak Kata-Kata Sorolangun nih. Dan juga ada Bapak dari Perhubungan Darat Sorolangun. Dan Pak Wing, Dinas Perhubungan Jambi yang saya hormati. Bapak narasumber yang saya hormati. Mudik ini tidak bisa dicegah. Karena memang sudah harus dipatenkan, ini adalah tradisi, kebiasaan, silaturahmi hari raya keagamaan. Ya. Ini memang harus dipatenkan ini. Nah, Indonesia diprediksi tadi sudah dibahas kurang lebih cukup melonjak ya tahun 2023 ini. Ya. Pasca pandemik ya, hampir kurang lebih 125 juta atau kurang lebih ya, orang akan mudik. Jadi sangat berbahaya. Dan ini akan berakibat sangat berbahaya sekali apabila persiapan di lapangan tidak mumpuni. Ya. Nah, kita kembali ke Jambi. Ya. Harusnya Jambi juga bagaimana dengan jumlah pemudik itu. Itu harus ada angkanya, Pak Win. Jangan Pak Win tidak tahu. Harus ada juga angka kita berapa menunjak. Karena COVID kan sudah habis. Ya. Jadi masyarakat kita kan persiapan kita ada kaitannya kan lonjakan orang itu. Pemudik. Juga pemetaan jalan nasional maupun provinsi. Apakah sudah siap untuk mudik itu? Apakah memang sudah ready dia? Nah, kendaraan umum ini kan sudah dari dulu. Sudah 10 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, lebaran ke sekarang. Itu tidak nyaman di Jambi itu, terus terang saja. Kenapa tidak nyaman? Makanya orang lari ke travel gelap. Travel gelap itu kan banyak yang mobil-mobil mewah. Kan tidak bisa dicegah. Karena kata Pak Baret tadi regulasinya lemah. Tidak bisa Pak Win, masalah travel gelap ini untuk menghadapi lebaran ini. Dihimbau-himbau itu tidak bisa. Saya juga menyampaikan kepada Pak Gubernur, jangan dihimbau-himbau saja. Tidak telat orang mengimbau. Itu kandangnya travel gelap itu tahu. Bayangkan Pak Win. Kalau Pak Win mau tahu, mungkin sudah tahu. Di rumahnya masing-masing, mereka sudah melalui online kok. Bagaimana itu para stakeholder ini bisa menangkap travel gelap itu? Itu yang nyaman orang. Baik. Mau resiko nanti dulu, karena di kendaraan umum pun orang tidak nyaman di Jambi ini untuk pulang mudik. Baik. Jadi tidak bisa diberantas itu. Menurut saya gagal pemerintah itu. Baik, baik. Berarti pemerintah, instansi terkait, kepolisian tidak mampu mengatasi itu dan sampai hari ini. Belum lagi tahun depan. Baik. Semakin meningkat travel gelap itu. Coba bayangkan. Sementara bus itu tidak nambah. Travel resmi tidak nambah. Travel gelap dia menambah. Jadi bagaimana tentang terhadap kepolisian perhubungan untuk memberantasnya? Baik, baik. Sementara kalau orang lari ke situ tidak ada jaminan, coba bayangkan. Kenapa orang lari ke situ? Karena nyaman. Baik. Tidak nyaman dengan kendaraan umum. Ya. Dari dulu sampai sekarang cuma laju prima itu saja. Jadi tolonglah ke depannya untuk masalah perhubungan di Jambi ini tolong dibenahi lah. Baik, baik. Kenyamanannya, keamanannya. Baik. Baik.
kita telah menangkap. Ada beberapa tadi Pak Wing, ini penting ini berkaitan dengan pemetaan jalan. Khusus juga sekaligus saya mau tanya ini, masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana dengan memastikan bahwa beberapa persoalan salah satunya berkaitan dengan angkutan batu bara yang juga nanti dikhawatirkan akan sedikit bukan sedikit akan menghambat betul angka apa namanya pergeseran mudik ini, Pak Wing. Seperti apa? Baik, jadi gini, pada saat nanti menjelang H-7 ya, H-7 ya? Ya, H-7 itu kita sudah, nanti kita keluarkan surat edaran gubernur terkait penghentian operasional angkutan batu bara tanpa terkecuali? Tanpa kecuali, itu mulai tanggal 15 itu udah kita hentikan, H-7 tanggal 15 sampai? April pukul 6 pagi ya, sampai tanggal 2 Mei pukul 6 sore, karena kan nanti setelah itu jam operasional dia di 2 Mei. Ya. Ini dalam artian memang stop berada di jalan, bukan berarti termasuk harus pulang ke tambang, begitu? Ya, jadi di stop di tanggal 15, dan untuk mobil-mobil truk tersendiri ya, itu kita mengikuti surat edaran SKB bersama antara Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas maupun Kementerian PUPR itu untuk arus mudik itu nanti akan di stop tanggal 17 April pukul 6 sore. 17 April pukul 6 sore sampai tanggal 21 April pukul 24.00. 21 April. Ya, itu untuk arus mudiknya. Untuk arus balik ini ada 2 periode. Untuk periode arus mudik arus balik pertama, periode pertama itu akan kita hentikan tanggal 24 April. Oh, bertepatan dengan habisnya ini juga ya. Karena cuti bersama kan. 24 April pukul 00 WIB sampai dengan tanggal 26 April pukul 8 pagi. 8 pagi. Untuk periode pertama. Periode pertama. Untuk periode kedua itu nanti kita mulai dari tanggal 29 April pukul 00 sampai tanggal 2 Mei. 2 Mei tadi. Pukul 8 pagi. Karena itu berakhirnya masa liburan anak sekolah. Baik, ini perlu saya penekanan kepada Anda juga ini Pak Wing. Ini kan ada space waktu nih 21 sampai 21 April misalnya. Tanggal 23 berarti ini. Bagaimana jika seandainya kekhawatiran masyarakat kan bukan hanya di situ, Pak Wing. Di saat memang batu bara angkutannya di stop gitu. Tetapi jika pada saat tersebut terjadi penumpukan dan ternyata hingga waktu ditutup lagi itu belum mampu diurai misalnya. Ini kan ada misal sampai 17 Mei sampai 17 April sampai 21 April. Berarti 22, 23 tetap jalan lagi gitu ya, dan 24 kemudian di stop lagi begitu. Bagaimana jika mungkin sudah ada perencanaan begitu, misalnya tanggal 23, 24 mau di stop, kemudian hingga tanggal 24 belum terurai kemacetan itu misalnya. Itu khusus kan mobil barang. Kalau mobil batu bara kita stop dari tanggal 15 sampai tanggal 2. Memang full. Batu bara full. Karena di jalan lintas ini kan yang bikin macet itu adalah batu bara yang tidak bisa terhindari lagi, gitu kan. Makanya kita stop. Karena gini, kalau kita ngikuti yang SKB bersama. Jadi untuk tanggal 22 ini kan sudah merah nih, 22 sampai 23 nih. Biasa perusahaan kan ribut. Ini kan khusus untuk angkutan barang umum. Barang umum. Gitu. Di luar sembako, kalau sembako kan dipersilahkan lah yang strategis. Sembako, BBM sebagainya gitu ya. Dipersilahkan lah gitu. Jadi yang kita stop ini yang tanggal 17 ini adalah kendaraan memang barang umum. Kenapa batu bara kita stop dari pertama tanggal 15? Tanggal 15. Ya kan? Kita stop tanggal 15 nih kan, dia kan keluar, kita stop tanggal 15 kan pasti ada yang gantung ya, yang artinya yang masih tertinggal, yang sudah muat. Jadi kita harapkan nanti tanggal 17 itu udah clear, nggak ada lagi. Makanya di stop di 15 dengan harapan tanggal 17 clear gitu, karena kan nggak mungkin dia sudah muatan suruh balik lagi. Kan pasti kan dia artinya tanggal 17 ini diharapkan tidak ada lagi yang termasuk pulang ke tambang, semuanya sudah selesai semua. Ada, jadi kita akan memberikan kenyamanan bagi pemudik. Jangan sampai terganggu hal-hal yang mungkin membuat jenuh selama di perjalanan karena terjadinya kemacetan akibat angkutan batu bara. Baik. Jadi beri aman. Baik, saya ke Pak
Kasat Lantas ini, Pak Kasat Lantas, salah satu hal juga yang perlu dikhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri di tengah ramainya pemudik ini adalah berkaitan dengan keamanan sendiri. Kembali lagi sama seperti Pak Wing tadi, jika terjadi sesuatu di lingkungan wilayah hukum Polres Rawamangun, apa yang perlu masyarakat lakukan di saat membutuhkan kepolisian sendiri, Pak Kasat? Suaranya nggak ada. Apakah masih bisa menerima suara kami, Pak Kasat? Baik, silakan. Bisa didengar dengan baik ya. Baik, silakan. Jadi untuk persiapan operasi ketupat ini tahun 2023 memberikan rasa aman bagi pemudik di tahun ini, jajaran Polisian Polres Rawamangun ini akan mendirikan pos-posnya dan pos terpadu lebih kurang 6. Nanti di situ akan kelengkapan sarana pendukung untuk memberikan pelayanan pada masyarakat kita bagi pemudik Lebaran tahun 2023 ini. Di situ apabila masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, ada nomor polisian yang akan segera meluncur suatu ketika masyarakat membutuhkan, ya kan? Dalam hal ini tentunya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat kita, ya, dan juga hasil pengalaman kami dari posko ketupat tahun 2022 di Polda Jambi, memberikan pengamanan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang menonjol ini sudah kita lakukan pada waktu kegiatan Kapusko di Polda. Biasanya kejadian kecelakaan ini rekan penyiar itu terjadi malam hari. Kenapa? Sopirnya mengantuk, penumpangnya cukup banyak, kecepatan tinggi, sehingga terjadi kecelakaan yang katanya yang namanya kecelakaan yang menonjol. Yang menonjol itu korbannya lebih dari 1 orang. Nah, upaya kami pada waktu menjadi Kapusko ini ke pihak polisian, rekan-rekan yang sudah disiplinkan, diamanahkan, diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan operasi ketupat, terutama untuk berkegiatan pada malam hari harus diperbanyak kegiatan patroli. Patroli itu dimulai malam ya sampai jam 5 subuh lah minimal itu. Kenapa? Kegiatan patroli ini sangat besar sekali manfaat kita oleh masyarakat pengguna jalan, terutama bagi pemudik Lebaran ini. Jadi ada lintasan, itu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat kita. Yang kedua juga harus ya pom bensin, rumah makan atau tempat-tempat masyarakat kita yang ingin capek beristirahat ini harus dibuka. Terutama pom bensin. Pom bensin jangan ditutup. Rumah makan jangan ditutup. Jadi suatu ketika masyarakat kita kecapean, ya dia langsung berhenti ke tempat SPBU atau rumah makan. Nah ini yang upaya kami lakukan ini memberikan hasil, sehingga pada waktu tahun 2022 saya sebagai Kapusko betul-betul korban kecelakaan di Provinsi Jambi ini kecil. Ya, kecil sekali. Baik, saya ke Bang Baren. Bang Baren, salah satu juga tradisi mudik kita ya yang sebenarnya berisiko sih, Bang Baren, berkaitan dengan penggunaan roda 2 yang juga akan ramai di jalan. Menanggapi hal tersebut, Bang Baren? Begini, saya rasa yang harus kita pakai adalah adigiumnya kawan-kawan di Polantas ya, polisi lalu lintas, bahwa kecelakaan itu terjadi pasti didahului oleh pelanggaran, gitu Pak Kasat ya, izin Pak Kasat kira-kira begitu. Nah artinya begini, bukan persoalan dia mengendarai apa, tetapi seberapa patuh mereka terhadap aturan berlalu lintas. Maka memang tugas terbesar kita adalah menumbuhkan budaya berlalu lintas. Ini yang memang belum tumbuh di tengah masyarakat kita. Bagaimana mereka disiplin dengan helmnya, bawa helmnya yang standar, bagaimana disiplin dengan kendaraannya, bagaimana disiplin dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, di tikungan harus kecepatan berapa, kemudian di jalan berlombang harus kecepatan berapa. Nah ini budaya. Jadi silakan saja pakai kendaraan apa saja. Buat kita tidak masalah. Mau pakai motor, mau pakai sepeda, ya, mau pakai skuter, enggak ya, yang bukan masuk gitu. Atau mau pakai mobil, silakan saja. Nah, tetapi semua orang pengguna jalan
harus sepakat untuk ya mematuhi aturan-aturan berlalu lintas dengan budaya-budaya berlalu lintas dengan baik. Jadi silakan saja, mau mungkin kita tidak khawatir dengan banyaknya pengendara motor, kita tidak khawatir dengan banyaknya mobil, tidak khawatir selagi masing-masing kita mematuhi dan memiliki budaya berlalu lintas dengan baik. Itu kira-kira Bung Doni. Baik, Pak Wing, harapan bagi masyarakat juga menjelang mudik ini. Sebenarnya kalau dari pemerintah itu menginginkan masyarakat itu menggunakan kendaraan umum atau ya nggak apa-apa, silakan pakai kendaraan pribadi gitu sebenarnya. Baik, itu kan pilihan dari masyarakat ya. Iya, artinya memang tidak ada ya. Nggak ada ketentuan harus kendaraan umum sebaiknya kendaraan umum ya, gimana yang begitu penting, itu tadi harus mematuhi tata cara berlalu lintas gitu. Kalau kita patuh terhadap tata cara berlalu lintas, saya rasa mungkin terhindar dari kecelakaan gitu. Yang penting kita patuh gitu. Kita harus tahu, misalkan kendaraannya harus betul-betul layak jalan. Terus misalkan di sepeda motor harus helmnya standar, harus ada spion kiri kanan. Dan membawa barang yang overload juga dan gitu ya. tidak membawa barang yang melebihi daripada kapasitas kan gitu. Yang penting dia mengikuti aturan dan tata cara berlalu lintas dengan baik gitu ya. Baik. Saya terakhir mau ke ini nih, mau ke Pak Kasat Lantas, mungkin sebagai penutup mungkin apa harapan juga pesan-pesan Anda kepada masyarakat, Pak Kasat, singkat saja. Masih termute Pak Kasat. Audio Anda belum aktif Pak Kasat. Halo Pak Kasat, masih belum aktif audionya? Oke. Ya. Singkat saja mungkin Pak Kasat. Ya, kita harapkan masyarakat kita yang akan bermudik lebaran siapkan surat-surat kendaraan, siapkan kesehatannya, siapkan mobilnya. Baik. Dan juga bagi masyarakat kita yang mungkin akan dari Jawa ke Sumatera, terutama melalui ke Padang, kita harapkan untuk menggunakan jalur lintas Sumatera. Baik. Lintas Sumatera dari Lampung, dari Jakarta, Bakauheni, Lampung start mungkin menggunakan jalan tol ya Pak Win ya. Jalan tol nanti pada waktu pelintasan di Prabu Muli itu melewatin daripada Muara Enim, Lahat, Linggau, Sarolangun, Bangko dan Bungo. Ini jalan ini 100% baik. Baik. Dibanding nanti kalau menggunakan jalan lintas timur, dikhawatirkan nanti terjadi kemacetan di titik-titik yang seperti di Tempino, di Panerokan, di Bajubang ataupun nanti di wilayah Batanghari. Ini harus kita sampaikan kepada pemudik lebaran terutama yang dari Pulau Jawa. Demikian rekannya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Kasat Lantas Polres Sarolangun, Bang Barenudin dan Pak Wing dalam dialog untuk Mujambi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan mudik aman dan mudik nyaman, dan tentunya adalah kembali kepada kita untuk sama-sama mewujudkan itu semua sehingga kita semua dapat menjalankan mudik kita dengan aman dan nyaman. Selamat berpuasa Ramadan, dan saya Doni undur diri dan kita jumpa lagi dalam untuk Mujambi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.